Selamat malam, nama saya Lukas Kasisaro Sinaji. Pada malam ini saya akan membawakan firman yang berjudul Blessed Assurance. Tapi sebelum saya membawakan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan sudah menjaga kami sampai sekarang. Jadi sekarang hamba-Mu ingin membawakan firman ketika hamba-Mu ini Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Jadi dulu ada kaisar yang bernama Kaisar Qin Shi Huang yang hidup pada abad sebelum 246 sebelum Masehi dan 221 sebelum Masehi. Dia sangat takut untuk mati dan sangat terobsesi untuk hidup kekal. Itulah mengapa ketika dia hampir meninggal, dia membuat banyak patung prajurit yang menjaga kuburnya. Pasukan itu bernama pasukan terakota. Kira-kira jumlah semua pasukan yang ada di sana adalah 8.000 pasukan beserta ratusan kuda dan keretanya. Kematian adalah salah satu topik yang paling bisa mengertikan di akhir zaman ini. Dan banyak juga orang yang takut akan kematian karena itu masih merupakan misteri bagi mereka dan menyebabkan rasa takut pada mereka. Ini adalah pertanyaan klasik yang selalu ditanyakan banyak orang sejak dahulu kala. Kenapa manusia bertanya tentang kematian? Karena bagi kebanyakan orang, kematian adalah sama dengan misteri yang tidak terungkapkan. Nah, banyak orang yang takut akan kematian sehingga mereka ingin hidup panjang dan awet muda. Misalnya mereka pergi ke mata air di Lourdes, Prancis, mandi di Sungai Gangga di India, pergi dukun, paranormal, dan sebagainya. Dan satu yang harus kita ingat, kematian tidak pernah dapat dihalangi datangnya. Apa yang terjadi saat seorang meninggal? Bagaimana dengan tokoh-tokoh Alkitab setelah mereka meninggal? Dalam Kisah 2 ayat 29 berisi, "Saudara-saudara, aku boleh berkata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur dan kuburnya masih ada pada kita sampai hari ini." Dan dalam Kisah 2 ayat 34, "Sebab bukan Daud yang naik ke surga." Dan jangan kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Yohanes 5 ayat 28 dan 29. Ayat ini kita tahu jika kita melakukan hal yang baik di dunia ini, saat kita mati, kita akan keluar dan bangkit, lalu hidup abadi bersama Tuhan. Tapi jika kita sering melakukan kesalahan dan kejahatan, kita akan bangkit untuk dihukum. Fakta orang mati versi Alkitab. Jadi di Daniel 12 ayat 2 berisi, "Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat kehidupan yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal." Pengkhotbah 9 ayat 5, "Karena orang-orang yang hidup yang tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang yang mati tidak tahu apa-apa. Tak ada upah lagi bagi mereka, bahkan kenangan dan kepada mereka sudah lenyap." Pengkhotbah 9 ayat 10, "Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi? Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah dan hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya." Mazmur 146 ayat 4. Jika kita sudah mati, kita tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Misalnya kita suka nonton misalnya menjadi zombie atau gentayangan kemana-mana, itu tidak nyata ya. Jadi jika kita sudah mati, kita sudah lenyap dan tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Apakah Tuhan mengilhami peramal? Apakah Tuhan menyingkapkan rahasia pribadi Anda? Kalau iya, apakah kita akan percaya? Di Alkitab juga ada beberapa nabi-nabi palsu. Ada pemanggil arwah orang mati, ada pemanggil roh-roh setan, ada peramal nasib. Apakah bola kristal ini merupakan cara kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan? Bukan. Ramalan nasib itu sebenarnya cuma tradisi dari zaman Mesir kuno
dan terus kepada Babylon, Yunani, Roma, sampai ke bangsa-bangsa Eropa dan Gibbs. Gimana dengan reinkarnasi? Dalam Ibrani 9 ayat 27, dan sama seperti manusia, ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Jadi jika kita sudah mati, kita tidak bisa seperti melakukan kehidupan yang kedua di dunia ini dan bisa bereinkarnasi lagi dan seterusnya. Jadi itu tidak berdasarkan Alkitab, itu tidak bisa ya. Jadi kita hanya bisa mati satu kali saja dan tidak bisa hidup lagi. Matius 24 ayat 24, sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Jadi setan sudah mulai bekerja dengan mengirimkan nabi-nabi palsu supaya kita menjadi tersesat, dan saat Yesus datang untuk kedua yang kalinya, kita tidak ikut bersamanya dan memperoleh hidup yang kekal. Yesaya 8 ayat 19, dan apabila orang berkata kepada kamu, mintalah petunjuk kepada arwah dan roh-roh peramal yang berbisik-bisik dan komat kamit, maka jawablah, bukankah suatu bangsa patut meminta petunjuk kepada Allahnya? Atau haruskah mereka meminta petunjuk kepada orang-orang mati bagi orang-orang hidup? Kisah 17 ayat 11. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Eternal insurance. Di dunia ini sangat banyak macam perusahaan asuransi. Ada perusahaan asuransi Eropa, Amerika, dan juga Indonesia. Dan jenis-jenisnya juga banyak. Misalnya asuransi jiwa, kesehatan, travel, dan lain-lain. Nah, hari ini saya akan mengenalkan satu perusahaan asuransi yang ada sejak dulu kala. Nah, perusahaan itu merupakan perusahaan asuransi tertua di dunia. Kebijakannya tidak pernah berubah, manajemen tidak pernah berganti, aset perusahaan tidak terhitung, satu-satunya yang membayar premi Anda. Dalam Kisah 16 ayat 31 tertulis, jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan isi rumahmu. Jadi yang kita lakukan tidak usah misalnya download aplikasi atau mengisi formulir. Nah, yang kita lakukan hanya harus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan kita akan selamat. Perusahaan asuransi ini apa saja sih yang dijamin? Di Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jadi yang dijamin di sini yaitu Tuhan akan memenuhi segala keperluan kita. Seperti dalam 1 Korintus 6 ayat 20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Jadi bukan kita yang membayar, tapi perusahaan itu yang membayar kita. 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Jadi mana yang kita pilih? Perusahaan asuransi Tuhan Yesus yang bahkan kita tidak usah bayar sama sekali dan cukup percaya kepadanya, atau perusahaan asuransi yang diberikan oleh setan? Sekian firman Tuhan yang bisa saya bawakan. Tuhan Yesus memberkati.